Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan materi akuntansi. Dalam hal ini adalah akuntansi yang masih bersifat mendasar. Jadi saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip akuntansi. Akuntansi itu pada dasarnya adalah sebuah metode atau sistem yang dibuat secara sistematis mengenai bagaimana mencatat data-data keuangan untuk menghasilkan informasi atau laporan mengenai keuangan yang nantinya bisa dipahami oleh berbagai pihak secara general. Oke, kalau kita lihat spesialisasi akuntansi itu ada beberapa spesialisasinya ya. Spesialisasi akuntansi ya. Spesialisasi akuntansi ada spesialisasi. Yang pertama ada spesialisasi akuntansi keuangan ya. Akuntansi keuangan itu apa? Yaitu akuntansi untuk mencatat ya data-data keuangan yang pada akhirnya memberikan laporan informasi keuangan untuk pihak-pihak eksternal. Seperti apa? Seperti investor misalkan memegang saham, atau seperti pihak bank pemberi pinjaman. Karena seorang investor juga ketika menginvestasikan uangnya, dia membutuhkan informasi keuangan, apakah kesehatan keuangan perusahaan itu baik atau tidak, karena keputusan seorang investor membutuhkan itu. Kemudian ada yang disebut dengan akuntansi manajemen ya, akuntansi manajemen. Apa itu akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen adalah dia memberikan informasi laporan keuangan untuk pihak internal. Kalau tadi pihak eksternal, akuntansi keuangan itu, kalau akuntansi manajemen itu adalah untuk untuk pihak internal. Apa itu pihak internal? Misalkan top manajemen ya, manajer keuangan, manajer perusahaan dan sebagainya. Supaya dia untuk mengambil keputusan manajerial, maka dia membutuhkan informasi. Salah satunya adalah informasi tentang keuangan. Ada juga yang disebut dengan sistem akuntansi ya, sistem akuntansi. Apa itu sistem akuntansi? Akuntansi adalah dibuat untuk kebutuhan khusus perusahaan, karena perusahaan punya karakter berbeda-beda. Ada perusahaan dagang, perusahaan jasa. Perusahaan jasa juga banyak, ada jasa transportasi, ada jasa salon, ada jasa hiburan. Tentu membutuhkan akuntansi yang khusus. Ini bukan berarti bahwa standar pencatatannya berbeda-beda, tetapi ada hal-hal yang khusus yang memang dibuat untuk perusahaan tersebut ya. Nah, itu namanya sistem akuntansi. Ada juga yang disebut dengan akuntansi biaya. Nah, apa itu akuntansi biaya? Biasanya akuntansi biaya itu adalah akuntansi yang diperuntukkan khusus untuk perusahaan yang memiliki proses produksi ya, seperti mengolah bahan mentah menjadi barang jadi seperti pabrik dan sebagainya. Itu disebut dengan akuntansi biaya. Selanjutnya ada yang akuntansi untuk menghitung pajak, karena perusahaan yang profit oriented biasanya dia harus membayar pajak kepada pemerintah. Maka ada namanya akuntansi pajak, yaitu khusus menghitung pada akhirnya berapa besarnya pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Ada juga yang disebut dengan akuntansi ya, akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran ini pada dasarnya adalah untuk mengevaluasi ya anggaran yang sudah dianggarkan dengan hasil realitas biaya nanti dibandingkan. Misal anggarannya 100 juta, realitas biayanya 150 juta. Berarti terjadi pembengkakan biaya. Mengapa pembengkakan biaya ini terjadi? Nah, makanya akuntansi anggaran ini adalah sebetulnya evaluasi keuangan. Nah, kemudian ada akuntansi yang dibuat oleh pemerintah ya, karena menggunakan uang negara, apakah itu APBD,
APBD kabupaten kota, APBD provinsi, atau APBN, namanya akuntansi pemerintah, ya. Akuntansi pemerintah. Nah, itu adalah berbagai macam spesialisasi akuntansi, ya. Nah, di sini nanti pada pertemuan ini kita akan membahas yang namanya persamaan akuntansi, ya. Kita akan membahas mengenai persamaan akuntansi. Ya. Di sini ada namanya persamaan akuntansi. Oke, kita akan geser sedikit. Ya. Apa itu persamaan akuntansi? Ya. Persamaan akuntansi ini nanti kita akan membuat sebuah neraca awal, ya. Neraca awal itu kita bagi dua begini, ya. Di sini ini namanya neraca, ya. Ini adalah neraca. Neraca ini adalah yang disebut dengan neraca, ya. Neraca ini ada dua. Di sini adalah sumber modal, di sini adalah penggunaan modal. Sumber modal ini disebut dengan pasiva. Penggunaan modal ini disebut dengan aktiva. Oke, supaya Anda lebih jelas, saya akan memberikan sebuah contoh, ya. Misal ada sebuah perusahaan yang baru berdiri, taruhlah misalkan Anda ingin membuat sebuah perusahaan dagang material bahan bangunan, ya. Nah, misal seandainya Anda pasti membutuhkan modal awal. Kebetulan Anda, contoh saja ini ya, kebetulan Anda punya, ya, modal sendiri, ya, sebesar misalkan 325 juta. Anda tulis di sini modal. Kalau dalam bahasa akuntansinya capital, ya. Capital. Modalnya berapa? Yaitu misal, ini saya ambil contoh saja, 325 juta rupiah. Ini modal Anda. Nah, kemudian modal ini karena Anda hitung-hitung semuanya, yaitu bahwa dengan uang 325 ini Anda belum cukup untuk misalkan membeli bangunan, ya, sebagai tempat usaha Anda. Kemudian Anda belum cukup beli barang dagangan, materialnya. Anda belum cukup beli perlengkapan, peralatan, uang kas dan sebagainya. Maka misal Anda hutang di bank. Anda muncul hutang di bank, ya. Misalkan di sini Anda hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek. Jangka pendek itu biasanya itu kisarannya 1 sampai 5 tahun. Taruhlah Anda pinjam di bank sebesar 30 juta. Iya. Ya. Kemudian Anda juga hutang di bank jangka panjang, yaitu hutang jangka panjang. Saya singkat saja di sini HTG, ya. Taruhlah sebesar 70 juta. Maka di sini Anda memiliki total modal sebesar 425 juta. Ya, totalan uang hutang Anda sebesar 425 juta. Nah, jadi saat ini Anda, taruhlah Anda mulai usahanya Januari, ya, Januari 2022. Anda punya modal sendiri 325 juta, hutang di bank 2, jangka pendek 30 juta, jangka panjangnya yaitu 70 juta. Jadi uang yang ada sekarang di tangan Anda yaitu 425 juta.
karena Anda untuk usaha, ya, maka Anda ini nanti dialokasikan untuk apa di sebelah pasifa di sini. Nah, kita lihat di sini. Anda di sini ada namanya kas. Nah, aktiva ini terbagi dua yang disebut dengan current asset. Itu harta lancar. Cara pertama, Anda butuh cash hand. Ya, cash hand itu uang yang ada di tangan Anda, ya. Sebesar 5 juta. Sumbernya dari mana? Dari sini, ya. Dari pasifa, ini sumber, ini penggunaan. Kemudian Anda juga butuh persediaan barang dagangan. Anda butuh, ya, untuk jualan kan, seperti semen, seperti pasir dan sebagainya. Persediaan barang dagangan. Misal sebesar 102 juta. Ya, di sini ada, di sini 100, ya. Nah, ini modal kerja namanya, ya, untuk barang dagangan. Nah, kemudian Anda juga butuh perlengkapan, ya. Perlengkapan, ya, perlengkapan itu etalase, meja, kursi dan sebagainya, ya, sebesar 8 juta. Kemudian Anda juga butuh komputer, misalkan untuk administrasi, peralatan namanya, sebesar berapa, misalkan sebesar 10 juta. Maka di sini Anda memiliki aktiva tetap, aktiva current assetnya yaitu 5 juta ditambah 102 juta ditambah 8 juta ditambah 10 juta. Anda boleh tambahkan dulu, namanya total current assets. Ya, di sini ada berapa tuh? Berarti 125 juta.